perkenalkan, nama saya Erlan Kusmanugrah, mahasiswa akuntansi syariah semester 5 kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan yang saya tahu itu kan untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi sektor publik, maka saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang APBD. Sebenarnya apa sih itu APBD? Mungkin teman-teman sudah tahu bahwasanya APBD adalah singkatan dari anggaran pendapatan belanja daerah. Anggaran pendapatan belanja daerah atau disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan suatu daerah yang disetujui oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah. APBD tersebut sudah ditetapkan aturannya di pemerintah daerah, teman-teman. Siklus APBD, anggaran APBD tersebut itu siklusnya selama 1 tahun. Jadi dimulai dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember pada periode tersebut. Lalu selanjutnya dasar-dasar hukum APBD. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lalu yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, dan ada juga Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, serta yang terakhir ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Jadi jelas teman-teman bahwasanya APBD sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Di situ sudah ada jelas. Bisa teman-teman, barangkali mungkin teman-teman memang pengen tahu lebih lanjut, bisa dicek aja di Google gitu ya, di situs internet lain. Nah, lalu fungsinya apa itu APBD? Jadi fungsinya teman-teman, pertama ada fungsi otorisasi, bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar merealisasikan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya negara kita tanpa ada anggarannya, maka semua program tidak akan jalan. Jadi perlu pertama ada di program ya teman-teman. Dan selanjutnya ada fungsi perencanaan, bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Nah, terakhir ada fungsi pengawasan, mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu daerah tersebut. Jadi ada beberapa fungsi teman-teman tadi. Kayak pertama ada fungsi otorisasi, yang kedua fungsi pengawasan, dan yang ketiga fungsi perencanaan. Nah, itu merupakan fungsi-fungsi dari APBD. Jadi jelas ya mungkin teman-teman. Saya selanjutnya akan menjelaskan tentang sumber-sumber APBD. Jadi jelas bahwasanya APBD itu tidak hanya anggaran untuk belanja daerah saja, tetapi juga ada pendapatan. Nah, dari mana sih pendapatan masuknya APBD itu? Yang pertama jelas bahwasanya ada pendapatan ada dari retribusi dan juga ada dari pajak-pajak lain. Jadi ketika misalnya kita bayar pajak atau retribusi, bisa masuk ke dalam APBD. Nah, saya akan coba jelaskan. Yang pertama bahwasanya retribusi sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu retribusi perizinan tertentu. Contohnya seperti penerbitan surat pernikahan dan bisnis serta kendaraan bermotor. Jadi itu masuknya ke retribusi perizinan tertentu. Selanjutnya yang kedua ada retribusi jasa umum atau public prices, adalah penerimaan pemerintah daerah atas hal penjualan barang-barang private. Oke. Lalu yang ketiga ada retribusi jasa usaha atau specific benefit charges. Secara teori merupakan cara untuk memperoleh keuntungan dari pembayar pajak yang kontras, seperti pajak bahan bakar minyak atau pajak bumi dan bangunan. Jadi seperti itu teman-teman, macam-macam retribusi. Retribusi sendiri juga masuknya nanti ke APBD daerah tersebut. Selanjutnya ada pajak-pajak juga teman-teman, pajak kayak tadi ya, model pajak bumi dan bangunan itu nanti masuknya masuk juga ke dalam APBD daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Oke teman-teman, yang saya tahu tentang APBD mungkin hanya itu, masih sangat sedikit, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.